Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Irmawati, NIM-nya 12 dari kelas TI Malang. Di sini saya mau menjelaskan tentang fungsi switchcase dan dual yang ada di dalam pemrograman C++. Baik, untuk pertama kali kita untuk melakukan pembuatan sebuah program, biasanya kita dimulai dengan mengetik include IOStream, di mana fungsi dari include IOStream itu sendiri adalah untuk memasukkan sebuah file header dengan menggunakan fungsi input dan output IOStream. Baik, untuk yang kedua kalinya adalah dengan include conio.h. Dengan fungsi tersebut berfungsi untuk memasukkan sebuah file dengan menggunakan fungsi guess, clr, scr, dan fungsi untuk mengontrol input dan output data. Baik, yang ketiga kita mengetikkan include string. Baik, untuk include string itu sendiri berfungsi untuk memasukkan sebuah file dengan menggunakan fungsi string, misalnya seperti strcpy. Baik, di sini setelah kita menuliskan tiga fungsi tersebut, kita melanjutkan dengan menulis fungsi void main. Void main itu sendiri merupakan fungsi inti dari sebuah program dan merupakan merupakan awal dan akhir dari sebuah eksekusi, dan diawali dengan kurung kurawal terbuka dan kurung kurawal tutup, dan merupakan tanda dari berakhirnya fungsi main. Baik, di sini kita menggunakan int. Setelah kita mengetikkan void main, kita mengetikkan int, dan int itu sendiri berfungsi untuk memasukkan data integer. Seperti di sini kita bisa untuk menghitung nilai UAS, UTS, tugas, dan rata-rata. Kita bisa memasukkan int, menu, dan nim. Baik, yang selanjutnya string kita bisa memasukkan dengan nama jurusan, terus UAS, UTS, tugas, dan rata-rata. Baik, di sini kita dalam untuk menghitung rata-rata dan tugas, UAS, dan UTS, kita bisa menggunakan salah satu fungsi, yaitu yang dinamakan dengan switchcase. Di sini merupakan inti dari sebuah program di mana bisa berjalan dengan baik. Di sini switchcase berfungsi untuk ataupun digunakan untuk menyatakan ungkapan konstanta ataupun variabel. Adapun ungkapan 1, ungkapan 2, dan seterusnya dapat berupa konstanta atau tipe int atau char. Baik, untuk pencocokan ungkapan dilakukan secara berurutan, mulai dari ungkapan ke-1, ungkapan ke-2, dan seterusnya. Kalau sudah cocok dan dengan ungkapannya, maka pernyataannya akan dijalankan. Kalau selanjutnya pernyataan tidak ditemukan, maka eksekusi pernyataan akan berakhir. Biasanya kalau sudah pernyataan sebuah switch itu sudah selesai, akan diakhiri dengan break. Dan bila jika defaultnya fungsi default itu dijalankan jika ungkapan pada case baik case 1 ataupun case 2 tidak ada yang cocok, maka dengan fungsi default inilah bisa untuk menyelesaikannya. Dan dengan default ini tidak harus diikut sertakan dalam program. Baik, di sini kita mengenal beberapa jenis perulangan. Untuk perulangan yang kita pakai untuk penghitungan rata-rata ini dengan dual. Baik,
Untuk perintah duel adalah perintah untuk menyatakan perulangan proses selama kondisi tertentu. Setiap loop atau perulangan dikerjakan, maka kondisi akan dicek. Jika masih benar, proses loop dilakukan lagi, dan jika salah, maka proses loop akan berhenti dan berlanjut pada perintah selanjutnya. Seperti di sini dituliskan bahwa while menu tidak sama dengan 3, berarti kalau lebih dari 3 berarti program dari perulangan itu sendiri akan berhenti secara otomatis. Di sini untuk pengakhiran sebuah program biasanya digunakan perintah guess. Guess ini berfungsi untuk mengakhiri sebuah program di dalam C++. Kiranya penjelasan dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat bagi yang membacanya dan melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.